Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran sosiologi dengan Ibu Imas Nurhayati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan mengenai masalah sosial akibat modernisasi. Perkembangan teknologi yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat adalah 1. Pola hidup yang serba cepat. Teknologi memberikan manfaat waktu bagi masyarakat, misalnya yang dikembangkan dalam bidang penelitian. Penelitian bibit unggul, pembuatan mesin traktor, dan cara penggarapan sawah yang baik membuat petani yang awalnya memanen padi 6 bulan sekali, sekarang sudah bisa memanennya dalam 3 bulan sekali. Dua, pesatnya perkembangan informasi dan transportasi. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan adanya perkembangan informasi sangat banyak. Misalnya, adanya internet, kita bisa mencari ilmu pengetahuan secara gratis dan melimpah, mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. 3. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Teknologi berperan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari penemuan sumber daya alam potensial, pengolahan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Di samping itu, ada pula unsur globalisasi yang bersifat negatif yang mempengaruhi budaya nasional, antara lain 1. Beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri modern. Kita bisa melihat hilangnya lahan-lahan pertanian dan beralih menjadi pertokoan atau pusat perbelanjaan dan gedung-gedung pencakar langit. Yang kedua, perubahan dari kehidupan berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Kita bisa melihat di dalam kereta api banyak sekali orang beraneka ragam kegiatan, tetapi kita bisa melihat muncul adanya individualisme, mereka tidak peduli kepada orang lain. 3. Masuknya pola hidup budaya barat. Masuknya budaya barat yang bertolak belakang dengan budaya timur yang sederhana, sopan, dan santun. Namun sekarang banyak remaja yang menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat, padahal budaya timur jelas melarang hal yang seperti itu. Kemudian, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan rusaknya generasi muda. Kemudian lagi, kita bisa melihat banyak anak muda yang sudah senang dengan adanya dunia malam. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. 1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Dua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional.
Pada saat ini, kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Dan sebaliknya, kita pun orang Indonesia dapat dengan mudah mengirim barang-barang hasil produksi negara kita sendiri ke luar negeri. Ini akibat dari adanya globalisasi ekonomi sehingga terbukanya pasar internasional yang sangat mudah dan cepat. 3. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi. Kita bisa mengubah kebiasaan hidup kita yang santai dengan kebiasaan hidup yang lebih baik. Kita bisa lebih saling menghargai, kita bisa lebih bekerja bersama-sama untuk kemajuan negara. Dan kita juga akan mampu mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Satu, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi negara. 2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Ini harus kita waspadai. Kita tidak boleh jauh dari rasa cinta terhadap negara sendiri. 3. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya yang cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai sebuah kiblat. Anak-anak muda harus ingat bahwa pergaulan anak muda pada saat ini sedang terancam. Banyak di antara mereka yang menganggap kebebasan itu di atas segalanya. Padahal kita harus sadar bahwa pergaulan antara pria dan wanita dibatasi oleh norma, dibatasi oleh adat, dan dibatasi oleh susila. Setelah kalian menyimak video pembelajaran, mudah-mudahan kalian bisa cepat memahaminya dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.